Salam sahabat firman yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita boleh melewati tahun 2022 dengan berbagai pergumulan. Kita lewati itu. Dan Tuhan izinkan kita untuk berpindah di tahun 2023 dengan pergumulan yang baru. Dengan pelajaran rohani yang baru. Nah, saya bersuka cita oleh karena boleh jumpa dengan saudara-saudara, sahabatku, sahabat firman di channel ini. Sebelum kita mempelajari firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan terbesar kami saat ini adalah kehadiran Roh Kudus menguasai pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah bagian dari keluarga Allah. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 bagian A. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ayat ini sahabat firman cocok dengan Maliaki pasal 2 ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Nah, oleh sebab itu ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan. Apapun asal saudara tidak ada perbedaan. Karena kita memiliki satu Bapa. Bapa yang menciptakan kita, dia adalah Allah. Oleh sebab itu pada pekan ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kita apa yang kita lakukan. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa bagian dari keluarga Allah? Pertanyaan kedua, siapa pemilik segalanya? Pertanyaan ketiga, apa sumber daya yang kita miliki? Pertanyaan keempat, apa tanggung jawab kita? Pertanyaan yang kelima, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki? Mari kita lihat, kita jawab sesuai firman Tuhan pada pertanyaan yang pertama. Siapakah bagian dari keluarga Allah? Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ayat ini menyatakan sahabat firman bahwa Adam adalah anak Allah. Lukas pasal 3 ayat 38. Apakah itu berarti bahwa semua keturunannya adalah anak-anak Allah juga? Dalam Maliaki 2 ayat 10 menyatakan bahwa semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan. Namun, apakah kita sudah berada pada keluarga Allah? Statement rohani yang kita perhatikan saat ini. Ini tidak menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ada dalam keluarga Allah? Caranya adalah untuk menjadi bagian dari keluarganya, kita harus lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Nah, jika saudara baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2, Yohanes menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah karena dia mengasihi kita. Lalu ketika Yesus menjadi manusia, ia menjadi bagian dari keluarga kita sehingga siapapun yang ingin menjadi bagian dari keluarga Allah dapat melakukannya. Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 18. Inilah mengapa Yesus berbicara tentang Bapakku dan Bapamu. Mari kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Siapa pemilik segalanya? Mazmur 50 ayat 12. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jawabnya adalah Allah memiliki segala sesuatu. Oleh karena Allah memiliki segala sesuatu, pasti juga Allah mengatur segala sesuatu yang ada di kolom langit ini. Contohnya, Daud, Allah beritahukan kepada Daud bahwa dia tidak akan membangun bait suci. Yang akan membangun bait suci adalah anaknya Salomo. Saudara baca ini di dalam 1 Tawarik 22 ayat 6 sampai 10 dan ayat 14. Yang Daud buat adalah Daud mengundang orang-orang untuk membawa persembahan khusus untuk pembangunan ini. 1 Tawarik pasal 29 ayat 6 sampai ayat 10. Daud menanggapi kemurahan hati mereka dengan berdoa sebagai berikut. Saudara-saudara akan baca doa Daud di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Itulah doa Daud kepada orang-orang yang dengan sukarela membawa harta mereka untuk persiapan pembangunan bait suci. Nah, oleh sebab itu sahabat firman, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Karena itu,
Kita harus memuji Dia dan berterima kasih kepadanya atas kebaikannya. Ya, kita harus berterima kasih, memuji Dia atas kebaikannya. Mari kita berpindah kepada pertanyaan yang ketiga. Apa sumber daya yang kita miliki? Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, sahabat firman, pertanyaan ini, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pemilik sumber daya di planet ini. Dia bersedia memberikannya kepada anak-anaknya. Namun sahabat firman, hadiah terbesar yang Dia berikan kepada kita adalah putranya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Apa karunia rohani dan jasmani yang Allah tawarkan kepada kita? Yang Allah tawarkan karunia jasmani dan rohani adalah dalam Kisah 17 ayat 25, kehidupan. 1 Petrus 11 1 ayat 5, keselamatan. Lukas pasal 11 ayat 13, Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, karunia-karunia rohani. Matius 6 ayat 31 sampai 33, berkat-berkat materi. Ini yang Allah tawarkan, berikan bagi manusia. Pertanyaan yang keempat, apa tanggung jawab kita? Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Nah, sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita, dan Dia telah menunjukkan kita sebagai penata layanannya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dia juga mengharapkan suatu tanggapan kasih, Matius 22 ayat 37. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia? Yohanes menjelaskan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Nah, oleh sebab itu sahabat firman, mengasihi Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Dan ingat sahabat firman, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Bapa surgawi kita jika kita tidak mau mematuhinya. Itu poin rohani yang perlu kita ingat. Pertanyaan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki? Ayat firman Tuhan, Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hangat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, jika Tuhan memberikan kita segala sesuatu dan meminta kita untuk menjaganya, mengapa Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta di bumi? Nah, kita dapat di dalam firman Tuhan, ada orang-orang dalam Alkitab yang kaya raya dan tetap setia kepada Tuhan, seperti Abraham dan Ayub. Namun ingat, kepercayaan mereka tidak diatur dalam kekayaan mereka. Mereka menganggap kekayaan mereka sebagai sesuatu yang sementara, sesuatu yang dipinjamkan, dapat dipertukarkan. Ya, dalam Ayub 1 ayat 21. Mari kita lihat. Yesus mendorong kita untuk mengumpulkan harta di surga, Matius 6 ayat 20. Bagaimana kita dapat melakukan hal ini? Ada beberapa poin rohani, ada 4 poin rohani yang menolong kita untuk menjawab bagaimana kita dapat melakukan hal ini. Poin pertama adalah menjadikan Tuhan dan tujuannya sebagai prioritas utama kita, Matius 6 ayat 33. Yang kedua adalah menggunakan sumber daya kita untuk memenuhi keperluan kita, 1 Timotius 5 ayat 8. Yang ketiga adalah memberitakan Injil baik dengan berbicara maupun dengan teladan kita, Roma 10 ayat 14 sampai 15. Yang terakhir adalah memberkati orang lain dengan sumber daya yang dan tindakan kita. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Mengakhiri pelajaran firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa poin rohani yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara. Ingat sahabat firman, bahwa menjadi anak Allah ini membutuhkan akan motivasi, membutuhkan akan keadaan kita yang siap untuk menjadi anak-anak Allah. Mengapa keadaan kita siap?
Kita bisa menjadi anak Allah oleh karena dalam penciptaan. Namun kita bisa menjadi bagian dari keluarga Allah adalah kita harus lahir dari Allah. Dan kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita, menjadi anak-anaknya adalah salah satu pernyataan terbesar dari perjanjian baru. Yang pertama adalah menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Yang berikut sahabat firman, menjadi anak Allah adalah landasan dari iman, ya. Adalah landasan dari iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Dan pengharapan kita akan kemuliaan di masa depan sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris Allah dan menjadi waris bersama Kristus di dalam Roma pasal 6 ayat 8 ayat 16 sampai 17 dan Galatia 4 ayat 7. Yang poin yang ketiga adalah Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang menjadikan kamu anak Allah, kita makin menyadari di dalam Roma pasal 8 ayat 15 bahwa kita adalah anak-anaknya dan Roh membantu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, di dalam hati kita. Poin yang berikut adalah Dia memberikan kepada kita keinginan untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Yang poin yang kelima, menjadi anak Allah adalah dasar dari disiplin kita oleh Bapa. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dan ayat 11. Dan alasan kita untuk hidup menyenangkan Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 19. Tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita anak-anaknya ialah untuk menyelamatkan kita selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16. Dan menjadikan kita serupa dengan anaknya. Roma pasal 8 ayat 29. Saya yakin bahwa 5 poin rohani ini, saudara dan saya rindu ada dalam bagian ini. Dan saya juga rindu ada dalam bagian ini. Oleh sebab itu, kerinduan saudara dan saya menjadi kenyataan bahwa kita harus mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Kita harus lahir di dalam Allah. Kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur oleh karena berkat rohani kami peroleh ketika kami mempelajari firman pada hari ini di tahun 2023. Kami berdoa Tuhan sanggupkan kami untuk kami boleh menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu mengakui sebagai juru selamat pribadi dan menuruti akan segala perintah-perintah. Terima kasih untuk berkat rohani ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin.